Halo teman-teman, balik lagi di channelku, di channel Andika Satriawan. Oke, jadi di video kali ini aku ingin menjawab pertanyaan dari kalian. Siapakah sih yang menggaji promotor itu, toko atau perusahaan? Jadi banyak sekali yang DM dan tanya. Kan tadi kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu ada cara masuk jadi promotor, terus sampai jadi karyawan promotor, terus sampai gajinya sudah kita bahas semuanya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas siapakah sih yang gaji promotor. Kan ada tuh promotor atau sales HP yang ditempatkan di counter-counter berbeda. Jadi ada yang di counter yang paling sepi, tidak ada pembeli sama sekali, dan ada yang counter yang paling rame. Jadi itu nanti kita akan bahas semuanya teman-teman. Jadi siapakah yang gaji dan kalau kalian sudah diterima nanti kita ditempatkan di mana? Nanti kalian pasti bingung untuk ini. Dan di sini saya ingin menjawab semuanya, ingin berbagi pengalaman saya sebagai promotor ya teman-teman. Di sini jadi buat kalian yang bingung siapakah sih yang gaji promotor. Nah, yang gaji promotor itu bukan toko. Jadi kalau kalian sudah diterima sebagai partner kerja di perusahaan Oppo, Vivo maupun Realme, nah nanti kalian kan pasti ditempatkan di salah satu counter ya teman-teman. Nah, salah satu counter itu tergantung kemampuan kalian. Jadi kalau kemampuan kalian itu bagus, insya Allah kalian ditempatkan di tempat yang bagus juga alias rame. Tapi kalau kemampuan kalian setengah-setengah ya mungkin di grade B dan grade C mungkin ya. Nah, kalau kemampuan kalian belum mumpuni atau kemampuan kalian masih rendah, masih untuk apa ya? Masalah perhimpunan dan masalah compare nanti masih kurang bagus, kalian pasti ditaruh di toko yang sepi. Jadi, kalian bisa belajar di toko yang sepi tadi. Kita akan bahas untuk penempatan terlebih dahulu. Jadi setelah kalian nanti masuk, setelah interview dan kalian diterima di bekerja sebagai partner kerja Oppo, Vivo maupun Samsung ya teman-teman. Nanti kan kalian pasti ditaruh di salah satu toko. Nah, salah satu toko itu pasti ada grade-grade-nya. Jadi ada grade A, ada grade B, grade C dan grade sampai E kalau nggak salah teman-teman. Tapi kalau itu yang areanya besar, tapi kalau yang areanya kecil atau kota kecil biasanya sampai grade C aja. Nah, jadi untuk penempatan itu biasanya sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hari ini kalian bulan ini ditarget 30 unit dan kalian tembus selama bulan-bulan kalian tembus. Pasti kalian ditaruh di tempat yang lebih bagus atau yang grade lebih tingginya atau toko yang lebih rame. Tapi kalau performa kalian jualan itu semakin bulan semakin menurun, kalian pasti ditaruh di grade yang kecil. Nah, terus masalah gaji gimana? Nanti kalau grade kecil pasti bayarannya dikit, kalau grade-nya tinggi terus tokonya rame pasti bayarannya banyak. Jelas itu bisa di apa ya, logika kalau di toko kecil itu pasti penjualannya dikit dan di toko besar itu penjualannya pasti banyak ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas siapa sih yang gaji kita atau yang gaji promotor tersebut atau sales tersebut, yaitu yang gaji tetap perusahaan ya teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang masih bingung siapakah sih yang gaji nanti kita, toko atau perusahaan. Nah, yang gaji itu tetap perusahaan. Jadi toko itu cuma apa ya? Kalian dititipkan di salah satu toko. Maksudnya untuk membantu penjualan toko. Jadi kalian tuh ditugaskan untuk berada di toko itu selama apa ya? Ya selamanya. Tapi kalau kalian maksudnya penjualannya kalian bagus, nanti pasti ada apa ya, atasan kalian itu kalian pasti ditaruh di toko yang lebih bagus juga. Jadi semua itu tergantung dengan kitanya, gimana jualan kita hari ini, besok atau lusa itu jualannya bagus. Kalau bagus pasti kalian ditaruh di grade yang tinggi. Tapi kalau jualan kalian rendah ya mungkin ditaruh yang grade-grade yang sepi ya. Jadi masalah gaji itu yang bayar tetap perusahaan. Nah, untuk gaji pokoknya semuanya sama teman-teman, semuanya sama. Tapi enaknya kalau di toko itu kalian nggak perlu cari user atau pembeli dari luar. Kalau toko rame itu kalian cuma duduk di counter bersih-bersih, terus update apa ya, update status, buat status jualan handphone, terus posting sana sini, terus tawarkan ke lewat sosial media itu kan bisa. Jadi kalau toko rame itu enaknya gitu temen, jadi tinggal di atas etalase gini sambil mainan HP, jadi sambil browsing. Tapi kalau toko sepi kalian harus
sebar brosur, kalian harus keluar dari counter gimana cara pembeli kita bisa membeli di kita. Jadi lebih susah sih kalau untuk di toko yang kalau kalian ditaruh di toko yang sepi. Mesti muter otak 2 kali sampai 3 kali ya, daripada kita ditaruh di toko yang ramai. Kalau di toko yang sepi itu kalian yang pertama pagi harus sebar brosur dulu, terus update sosial media, terus tawarkan sana sini karena toko kalian sepi. Kalau toko sepi itu dan kalian tidak ada pergerakan sama sekali, pasti kalian iya ya, nggak mungkin target lah, kalian di target 30 sedangkan toko kalian penjualannya sebulan cuma 15. Kan kalian harus memutar otak 2 sampai 3 kali ya, gimana caranya biar bisa target. Nah, kalau kalian bisa target selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kalian pasti akan ditaruh toko yang lebih besar lagi dan gajinya pastinya lebih banyak lagi karena kalian sudah mencapai target-target tersebut gitu teman-teman. Jadi untuk masalah gaji yang bayar tetap perusahaan. Semisal gajinya Oppo 3 juta, itu semuanya rata 3 juta, tidak ada walaupun kalian ditempatkan di toko sepi, walaupun kalian ditempatkan di toko rame, itu semuanya sama. Jadi untuk masalah gaji semuanya sama, cuma bedanya itu di insentif. Kalau kalian tembus ya gajinya banyak, tapi kalau kalian nggak tembus itu gajinya cuma sedikit ya teman-teman. Jadi enaknya di toko rame itu kalian bisa jualan banyak, menembus target dan dapat insentif yang lebih daripada di toko kecil. Insentifnya itu lumayan daripada gajinya. Sebenarnya itu lebih besar insentifnya sih teman-teman daripada gajinya kalau kalian tembus. Tapi kalau kalian nggak tembus ya cuma segitu-gitu aja ya teman-teman. Jadi penjelasannya yaitu yang gaji itu tetap perusahaan, entah itu kalian ikut Oppo, Vivo, Realme, Samsung, semuanya itu perusahaan. Beda sama FL itu cuma karyawan toko. Jadi kita karyawan toko itu ikut toko, gajinya ya ikut toko. Itu nggak mungkin pindah-pindah dari toko kalau FL. Tapi kalau untuk yang namanya promotor atau sales itu dititipkan saja ke toko. Suatu saat pasti dia dipindah. Nggak mungkin kalau dia nggak dipindah. Selama penjualan dia baik, selama penjualan dia menurun pasti ada yang namanya apa ya, rolling. Jadi kalian pasti di rolling di toko kecil gimana ini pergerakannya, di toko besar gimana. Jadi si atasan kalian itu melihat kalian ditaruh di toko kecil mampu nggak, kalian ditaruh di toko besar mampu nggak. Jadi atasan kalian melihat kemampuan kalian juga ya teman-teman. Jadi itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai siapakah sih yang gaji promotor, yaitu tetap perusahaan. Oke. Dari sini kalian paham kan? Nah, untuk gajinya tidak ada yang besar atau kecil, semua toko sama. Jadi sama, cuma bedanya di tadi insentif yang saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Oke, itu tadi sedikit video saya mengenai siapa sih yang gaji promotor atau sales, kan masih bingung, dan di sini saya sudah menjawabnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian subscribe dan di-share ke teman-teman kalian yang mau masuk promotor atau yang masih bingung, biar teman kalian juga ngerti ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.